Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Dwi Supohan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi, dengan NIM 0804 128242 9071. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video saya dari mereview jurnal yang berjudul Pengaturan Perkembangan Siklus Sel oleh Sinyal Sel yang diinduksi faktor pertumbuhan dari kelompok 11 materi siklus sel mata kuliah biologi sel. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nih, apa sih pengertian dari siklus sel itu? Siklus sel adalah proses penting dalam kehidupan sel yang memungkinkan pertumbuhan dan reproduksinya. Dalam setiap fasenya memiliki peran spesifik dan pengaturan yang tepat oleh CDK atau Cyclin Dependent Kinase. Dan siklin yang sangat penting untuk memastikan bahwa sel dapat berfungsi dengan baik dalam reproduksinya. Siklus sel juga disebut sebagai serangkaian peristiwa mendorong sel untuk memproduksi dua anak. Nah, dalam siklus sel ini terdiri dari 4 fase nih. Yang pertama itu ada fase G1, yang kedua ada fase S, yang ketiga ada fase G2, dan yang keempat itu disebut dengan fase M. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nih tentang tujuan penelitian dan metode penelitian digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama itu ada tujuan penelitian. Dalam jurnal ini, untuk menjelaskan proses siklus sel secara umum yang terdiri dari 4 fase nih. Yang pertama ada fase G1, yang kedua ada fase S, yang ketiga ada fase G2, dan yang keempat itu ada fase M. Dan menyorotin jalur persinyalan yang diaktifkan oleh growth factors, faktor pertumbuhan, terutama melalui RTKS dalam mengatur progresi siklus sel pada setiap fasenya. Metode penelitiannya adalah metode tinjau pustaka atau studi literatur, di mana penulis mengkaji dan mensintetis hasil penelitian terdahulu untuk mengenai peran growth factors dalam regulasi siklus sel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nih tentang fase-fase yang ada pada siklus sel. Seperti yang kita ketahui, fase-fase pada siklus sel ini berbeda. Nah, berbeda ini pada cara kerjanya dan fungsinya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada fase G1. Nah, dalam fase G1 ini adalah saat sel tumbuh dan mempersiapkan diri untuk replikasi DNA. Pada fase yang kedua itu disebut dengan fase S adalah saat DNA disalin. Fase yang ketiga disebut dengan fase G2 adalah persiapan akhir sebelum mitosis. Dan fase yang keempat itu adalah fase M adalah saat sel membelah menjadi 2 sel anak baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang jalur persinyalan fase pertumbuhan. Nah, pada fase pertumbuhan ini disebut dengan GF atau growth factors yang mengikat reseptor permukaan sel RTK. Nah, pada pengikat ini terjadi reaksi kimia nih yang mengarah pada jalur untuk persinyalan sel tersebut untuk pertumbuhan. Nah, aktivitas RTK ini memicu jalur persinyalan nih seperti RAS atau RK dan PI3K atau AKT. Selanjutnya akan mengatur proliferasi sel dan perkembangan siklus sel tersebut. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa jalur sinyal dalam sel yang dimulai dari penerimaan sinyal stimuli growth factor atau GF oleh reseptor tirosin kinase RTK yang berada pada membran plasma. Jalur sinyal di sitoplasma ini terdiri dari beberapa jalur sinyal yang dipicu, yaitu yang pertama itu ada STAT, yang kedua itu ada PI3K, yang ketiga itu ada RAS, yang keempat itu ada PLC, Y1, dan yang kelima itu ada SRC. Pada node transkripsi, sinyal kemudian diteruskan ke inti nukleus di mana mereka berinteraksi dengan transkripsional nodes seperti di P53 node. Baiklah, hasil akhir yang didapatkan pada ini adalah akhirnya sinyal ini dapat berkontribusi pada beberapa proses seluler yang penting, termasuk yang pertama itu ada siklus sel atau proliferasi, yang kedua itu ada diferensiasi, yang ketiga ada apoptosis, dan yang keempat itu ada motilitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih tentang titik pemeriksaan siklus sel. Yang pertama itu ada G1 atau S, titik restriksi. Yang kedua itu ada G2 atau M, kerusakan DNA. Dan yang ketiga itu ada SAC, titik pemeriksaan perakitan spindle. Nah, ketiga ini merupakan bagian utama pada titik pemeriksaan siklus sel. Titik Pemeriksaan siklus sel ini berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan bahwa sel hanya melanjutkan ke fase berikutnya jika semua kondisi yang diperlukan terpenuhi.
Misalnya nih, titik G1 atau S, sel harus memiliki semua bahan yang diperlukan untuk replikasi DNA-nya sebelum melanjutkan ke fase yang berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih tentang aktivasi jalur RAS atau ERK. Nah, pada jalur RAS yang beraktivasi ini akan muncul aktivasi RAF, MK, dan ERK. Aktivasi RAS ini menimbulkan serangkaian reaksi pada mengarah aktivasi ERK tersebut, yang kemudian berperan dalam mengatur ekspresi gen yang penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel tersebut. Apa sih ERK itu? ERK adalah Extracellular Signal Regulated Kinase yang berfungsi dalam transkripsi gen yang mendukung proliferasi sel tersebut. Pada gambar ini memperlihatkan jalur signaling yang terlibat dalam aktivasi epidermal growth factor reseptor EGFR dan keterlibatannya dalam regulasi berbagai protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar ini. Nah, pada gambar ini terdapat dua bagiannya. Yang pertama itu adalah bagian A. Nah, pada bagian A ini merupakan jalur RAS atau ERF atau MK atau ERK. Pada EGFR, PY tanda bahwa EGFR telah terfosforilasi dengan PY-nya. SHC atau GRB2 protein adaptor yang menghubungkan EGFR dengan RAS. RAS merupakan protein GTP fase yang mengaktifasi jalur downstream. Selanjutnya RAF, MK, dan ERK serangkaian protein kinase yang terlibat dalam jalur MAPK, kinase yang terlibat dalam jalur mitogen activated protein kinase. RSK, C-FOS, CMYC, dan lainnya protein target yang terlibat dalam proses transkripsi dan regulasi selulernya. Selanjutnya itu adalah bagian B. Bagian B merupakan jalur PI3K atau AKT. EGFR, PY di sini juga menegaskan fosforilasi EGFR-nya. PI3K diaktifkan oleh RAS berperan dalam memproduksi PIP3. Nah, PIP3 ini produk dari PI3K yang berfungsi sebagai second messenger. PTEN memainkan peran sebagai penghambat mengkonservasi PIP3 kembali menjadi PIP2. PDK1 dan MTORC2 diaktifkan kembali oleh AKT. AKT mengarahkan pada regulasi berbagai protein seperti GSK3, C-FOS, FOXO, dan lain sebagainya yang terlibat dalam kontrol siklus sel pertumbuhan dan apoptosis tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih dua gelombang sinyal GF atau growth factor. Gelombang pertama itu adalah menginduksi transisi dari G0 ke G1, artinya membawa sinyal transisi dari G0 ke G1. Gelombang yang kedua itu mendorong sel melewati titik pemeriksaan G1 atau S dan memulai sintesis DNA-nya. Faktor pertumbuhan tidak hanya berfungsi pada sekali saja, tetapi ada dua gelombang aktivasi yang diperlukan untuk mendorong sel melalui siklus sel. Gelombang pertama membantu sel keluar dari keadaan tidak aktif, ada yang disebut dengan G0, dan memasuki fase G1. Sementara gelombang kedua diperlukan untuk melanjutkan ke fase S. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, didapatkan hasil penelitian dan pembahasan dari review jurnal ini. Yang pertama itu adalah growth factors adalah pemicu utama progresi siklus sel melalui aktivasi RTKS. Yang kedua itu adalah progresi siklus sel di fase G1 yang dikendalikan oleh dua gelombang aktivasi sinyal, satu di awal G1 dan satu lagi menjelang transisi ke fase S. Yang ketiga itu ada sinyal yang berkelanjutan atau dua kali paparan GF growth factors yang dapat menggantikan kebutuhan akan stimulasi GF growth factors yang terus-menerus. Dan yang keempat itu ada interaksi RAS atau ERK dan PI3K atau AKT yang berinteraksi dan mengatur protein-protein penting pada siklus sel tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dari review jurnal ini adalah yang pertama itu adalah sinyal GF mengatur perkembangan siklus sel melalui jalur persinyalan yang lebih kompleks. Artinya, growth factor ini membantu pertumbuhan pada jalur persinyalannya. Yang kedua adalah gelombang aktivasi sinyal GF atau growth factor pada G1 yang diperlukan untuk mendorong sel melewati regulation point dan titik krisis sebelum sel berkomitmen untuk mereplikasi DNA-nya.
Dan yang ketiga itu ada crosstalk atau interaksi silang antara jalur RAS atau RK dan PI3K atau AKT memungkinkan koordinasi lebih kompleks dalam proliferasi sel tersebut. Ini merupakan referensi jurnal yang digunakan dalam mereview tugas tentang materi siklus sel ini. Baik, sudah di akhir video, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.